Pemirsa, mulai kemarin Polrestabes Surabaya memberlakukan aturan bahwa setiap kendaraan yang masuk ke kota Surabaya akan diperiksa kartu vaksinnya. Dan bagi pengendara yang belum tervaksin, maka harus divaksin di tempat. Seperti apa konsep dari razia vaksin ini nantinya akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Polrestabes Surabaya dengan pemerintah kota Surabaya menggelar razia vaksin di Bundaran Waru, Surabaya dengan menyasar pengendara roda 2 dan penumpang angkut. Bagi pengendara yang belum menjalani vaksinasi, langsung divaksin di tempat. Razia pengendara yang melintas di Bundaran Waru arah Surabaya dilakukan untuk mengecek sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selain menyasar pengendara roda 2, razia vaksin juga dilakukan terhadap supir dan penumpang angkut. Untuk pengendara yang melintas dan belum menjalani vaksin langsung diberhentikan petugas untuk selanjutnya diarahkan ke lokasi vaksin yang telah disediakan. Sementara pengendara yang bisa menunjukkan sertifikat vaksin maupun surat keterangan medis yang menyatakan tidak bisa dilakukan vaksin diperbolehkan melintas dan masuk ke kota Surabaya. Ikhtiar yang dilakukan saat ini merupakan langkah-langkah lanjutan dari proses akselerasi vaksinasi, baik gerai stasioner berskala besar maupun proses vaksinasi yang dilaksanakan di setiap puskesmas dan vaksinasi yang menggunakan 22 mobil gerai yang saat ini juga sedang melaksanakan operasional dan akan dilakukan penambahan 10 mobil tambahan untuk percepatan ekonomi yang kuat. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan razia warga belum tervaksin dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan. Selamat siang Pak Yusef. Selamat siang Bapak. Pak Yusef, ternyata serbuan vaksinasi di kota Surabaya yang cukup masif ini belum cukup untuk menyentuh seluruh warga divaksin begitu. Diharuskan ada razia vaksinasi di jalanan untuk masuk ke kota Surabaya. Seperti apa konsepnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan kegiatan daripada vaksinasi on the spot vaksin Merdeka Polrestabes Surabaya merupakan langkah lanjutan ikhtiar daripada kota Surabaya dalam rangka memvaksinasi masyarakatnya. Bahwa kota Surabaya dipimpin oleh Pak Wali Kota telah dilangkah strategi yang betul sehingga proses vaksinasi yang saat ini capaian cukup tinggi namun tidak berhenti. Artinya untuk mencapai herd immunity dan menekan angka kematian, kami terus melakukan upaya-upaya akselerasi vaksinasi. Langkah yang hari ini dilaksanakan merupakan tindak lanjut daripada upaya vaksinasi lainnya, baik gerai-gerai stasioner besar yang dilaksanakan di lapangan maupun di Polrestabes Surabaya dan angkanya cukup tinggi. Hasil evaluasi kita memulai dengan gerai-gerai lainnya untuk percepatan dan mendekatkan pelayanan sampai ke titik masyarakat terdekat. Baik itu gerai di puskesmas, setiap kecamatan atau kelurahan, kemudian gerai mobile yang saat ini sudah berjalan dan sudah masuk hampir di 533 lokasi. Dan saat ini dilakukan penambahan juga oleh Bapak Wali Kota 10 unit lagi, total menjadi 32 gerai, dan itu melakukan pelayanan jemput bola vaksinasi terhadap masyarakat-masyarakat yang meminta vaksinasi ataupun yang ditentukan oleh Dinkes untuk vaksinasi dosis 1 pun 2, terutama masyarakat yang tidak bisa hadir di gerai stasioner. Seperti gerai masyarakat buruh, masyarakat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, masyarakat yang tidak punya digital, masyarakat bahkan ekonomi tertentu yang tidak bergeser karena tidak ada kemampuan untuk ekonomi. Ya. Nah, itu dilayani oleh mobil gerai vaksinasi. Dan untuk hal tersebut sudah berjalan bahwa gerai vaksinasi juga melayani komunitas, ya, juga swab vaksinasi. Berjalan sampai saat ini pencapaian dari vaksinasi kota Surabaya di angka 109% dosis 1 dan angka 78% dosis 2 dan dosis 3 untuk para nakes sudah mencapai 90% dan untuk para lansia 91%, hampir 92%.
kegiatan gerai-gerai vaksin yang ada ternyata sudah terjadi perubahan dalam artian angka sasaran. Dan namun untuk pencapaian itu harus terus kita maksimalkan. Ya. Sehingga muncul langkah berikutnya ikhtiar untuk vaksinasi, yaitu melaksanakan COVID Hunter, yaitu melakukan vaksinasi berjalan dengan operasi justisi setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam. Setiap kecamatan kita melaksanakan untuk COVID Hunter ini. Jadi kita berpatroli, berkeliling, menghimbau, dan juga melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang ada di layanan publik dan di lapangan. Oke. Salah satunya yang ada di jalanan, terutama di Bundaran Waru, begitu. Oh, siap. Oke, Pak, untuk konsep dari razia vaksin di Bundaran Waru sendiri ini seperti apa? Apakah nantinya jika ada pengendara yang belum tervaksin harus vaksin di tempat, dan apakah yang tidak mau ini harus diputar balik atau seperti apa? Baik. Maka itu ada langkah yang sedang dilaksanakan adalah mobil vaksinasi on the spot di Simpang Waru ya. Dan ini kita siapkan 2 unit mobil. Teknisnya bahwa kita menyiapkan 10 nakes untuk vaksinator maupun input data dan screening. Semuanya tahapannya sama. Prosesnya ruang ini ada ruang layanan vaksinasi untuk masyarakat yang mau masuk ke kota Surabaya. Bahwa saat ini di kota Surabaya semua menggunakan aplikasi Lindungi untuk layanan publiknya. Sehingga layanan untuk mendapatkan layanan tersebut otomatis masyarakat harus mempunyai aplikasi tersebut. Dan salah satu syaratnya adalah setelah divaksinasi. Teknisnya bahwa kami menggunakan 1 jalur dari luar kota masuk kota Surabaya di Simpang Waru untuk dilakukan pengecekan masyarakat yang akan masuk kota Surabaya, baik mengecek tentang kita tanyakan apakah sudah divaksinasi atau tidak, dengan melihat daripada masyarakat telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Dan apabila ditemukan dan kita komunikasikan dengan baik, kita menawarkan kepada masyarakat tersebut berkenan untuk dilakukan vaksinasi, ya kan? Dan apabila ada yang mungkin belum berkenan, ya kita juga tidak memaksakan. Namun sebetulnya kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum divaksin untuk dapat divaksinasi lebih mudah. Begitu juga agar masyarakat tersebut dapat segera mendownload Peduli Lindungi sehingga dapat layanan di lingkungan kota Surabaya. Hingga saat ini sudah berapa pengendara yang divaksin yang ada di Bundaran Waru Surabaya dan juga titik-titik lainnya? Nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan razia warga belum tervaksin dan masih bersama Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan selaku Kapolrestabes Surabaya. Selamat siang Pak Yusef. Ini berkaitan dengan adanya razia warga yang belum tervaksin atau pengendara yang belum tervaksin. Ini 2 hari, berapa pengendara yang belum tervaksin atau yang telah divaksin di gerai Bundaran Waru? Kegiatan vaksinasi on the spot vaksin Merdeka Polrestabes Surabaya difasilitasi oleh 2 bis yang kita pasang di Simpang Waru dan Kedung Coe. Itu adalah upaya ikhtiar daripada mendekatkan ruang layanan vaksinasi kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, baik khususnya vaksin 1 maupun vaksin 2. Jumlah yang sudah didapat per hari kemarin yang telah dilaksanakan itu kemarin mencapai 150 dosis, ya kan? Itu dilaksanakan baru per 2 jam. Per 2 jam, dan hari ini sudah sampai 121 dosis masih berjalan. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk melakukan vaksinasi. Dari sekian masyarakat yang kami vaksin itu banyak sekali masyarakat dari aglomerasi, baik itu Mojokerto, Sidoarjo, bahkan dari Jember, Lamongan, maupun dari Probolinggo dan sebagainya, Jombang. Artinya bahwa konsep keamanan kota Surabaya dari COVID-19 dipengaruhi oleh
masuknya masyarakat dari luar yang masuk kota Surabaya. Maka ikhtiar ini adalah suatu upaya untuk memastikan masyarakat di kota Surabaya maupun masyarakat yang masuk kota Surabaya aman dari COVID-19. Dan kita berharap kerjasama ini terus untuk menjaga kota Surabaya, masyarakat Surabaya untuk mencapai herd immunity atau sehat sehingga dapat meningkatkan sosial masyarakatnya. Oke, berarti selama ini masih ada 2 titik saja, yakni di Bundaran Waru dan juga Kedung Coek di Surabaya. Apakah ini nantinya akan diperlebar lagi di beberapa titik yang ada di kota Surabaya sebagai pintu masuk di daerah-daerah lainnya? Ya. Kita mempunyai fasilitas itu, sementara kita ada 2 titik untuk di Simpang Waru dan Kedung Coek, ya kan. Namun untuk perbanyakan kemungkinan ke depan, kita bisa menggunakan 32 mobil gerai yang saat ini sudah ada, ya kan. Artinya hunting di lapangan yang saat ini juga sudah dilaksanakan di malam hari. Sementara sekarang kita sedang melaksanakan layanan dosis 2 masyarakat kota Surabaya, baik NIK maupun domisili. Dan ini pencapaian per hari ini sudah per hari kemarin 78% dosis 2-nya, dan tidak menutup kemungkinan mungkin besok sudah 80%. Artinya bahwa pergerakan vaksinasi di kota Surabaya sangat baik, dan ini adalah antusias masyarakat untuk mencapai herd immunity, untuk meningkatkan sosial dan ekonominya sangat luar biasa. Ya, syarat untuk bisa divaksin saat berada di kendaraan sendiri seperti apa Pak? Apakah memang harus KTP aglomerasi yang di dekat Surabaya atau memang sudah terdaftar dan lain sebagainya? Seperti apa prosesnya Pak? Sumber vaksin yang kami gunakan ada vaksin dari Polri, ya kan, yang diberikan oleh Polda Jatim khususnya melalui seizin Bapak Kapolda Jatim, Irjen Dr. Niko Avinta. Ini tidak membatasi untuk masyarakat mana yang akan divaksin. Artinya dengan menunjukkan KTP dan kita lakukan tahapan seperti tahapan vaksinasi yang telah kita laksanakan, baik untuk melakukan screening maupun input data dan sebagainya kita laksanakan. Yang penting ada KTP, kita langsung melakukan vaksinasi. Ya kan? Vaksin apa saja Pak yang disediakan? Vaksin yang ada kita siapkan Sinovac, Moderna maupun Astra kita siapkan untuk antisipasi, walaupun kebanyakan Sinovac yang kita gunakan. Karena dikhawatirkan ada masyarakat yang sudah divaksin dengan jenis selain Sinovac dapat kita layani. Oke, bagaimanakah dengan warga yang enggan divaksin? Apakah ini bisa lolos begitu saja atau seperti apa Pak untuk prosesnya? Untuk masyarakat yang sempat tidak mau divaksin, kita coba komunikasikan dan memberikan penjelasan ya, bahwa razia vaksinasi ini dalam rangka untuk mendukung kesehatan masyarakat, ya kan, baik yang ada di Surabaya maupun yang masuk kota Surabaya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat cukup respon, dijelaskan sehingga dapat melaksanakan vaksinasi. Oke, Pak, bagaimana dengan waktu atau razia dari vaksin yang ada di Bundaran Waru maupun Kedung Coek sendiri? Ya. Apakah ini dilakukan 24 jam atau sebagainya? Kami akan lakukan secara bertahap, ya kan, penyesuaian sosialisasi sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa, ya kan, dan mungkin kayak hari kemarin pertama kami hanya melaksanakan 2 jam. Ya kan, dan hari ini kita akan tambah 2 jam pertama, lanjut 2 jam berikutnya secara berlanjut, dan ini udah masuk 2 jam ketiga, ya kan, 2 jam ketiga. Jadi kita buka kemudian kita longgarkan, buka kita longgarkan, sehingga masyarakat mulai memahami terkait situasi ini juga, dan juga kita menghindari kepadatan. Ya, hambatan dari kepadatan itu seperti apa? Karena saya tadi juga melihat ada sedikit kepadatan di kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bagaimana ini cara dari Polrestabes Surabaya untuk mengurai kepadatan saat merazia vaksin yang ada di tempat? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Pemirsa, saya langsung saja ke Pak Yusef. Pak Yusef, ini berkaitan dengan menghindari adanya kemacetan saat pemeriksaan dilakukan. Apakah ini memang ada personil yang dilakukan begitu banyak, begitu yang diterjunkan banyak untuk di lokasi? Jadi untuk kegiatan razia vaksinasi tadi disampaikan adalah suatu ikhtiar, dan kami pun dalam hal ini selain daripada para operator relawan vaksinator, kita pun mengedepan fungsi lalu lintas, ya kan? Ya. Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Teddy, menjadi penanggung jawab untuk pengendalian giat razia vaksinasi ini. Razia vaksinasi ini sifatnya random. Random artinya bahwa kita mengecek masyarakat seperti kemarin untuk kendaraan bermotor ataupun angkutan umum, dan itu kita lakukan ketika terjadi kepadatan, kita langsung longgar, kita lepas. Jadi artinya tidak semua terus kemudian serta-merta semua masyarakat kita cek dan untuk diminta vaksinasi atau dihimbau vaksinasi. Kelancaran lalu lintas menurut hal yang kita utamakan juga, sehingga semua tidak ada gangguan. Maka tadi kami sampaikan per 2 jam itu tidak terus waktu yang sangat berurutan, namun kita akan longgaran ketika terjadi kepadatan, kita langsung longgarkan ataupun kita alihkan, ya kan, kepada arah lainnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini 2 hari ini tidak ada permasalahan, dan ini juga kita sistemnya acak. Ya, artinya, tapi masyarakat mudah-mudahan sudah mulai mengenal, tahu apabila membutuhkan layanan vaksin yang mudah dan stasioner ada di Simpang Waru maupun di Kedung Coe. Selain vaksin-vaksin yang sudah stasioner dilayani oleh Pemkot maupun mobil gerai. Tentunya ini juga mempermudah bagi masyarakat yang bingung divaksin di mana begitu, karena biasanya serbuan vaksinasi ini sudah terdaftar melalui RT RW setempat, dan bagi yang keluar kota yang ada di Surabaya ini biasanya bingung begitu. Namun untuk Polrestabes Surabaya telah menyediakan gerai vaksin di titik-titik perbatasan begitu. Dan ini memang kebanyakan dari sekitar 250 orang ya yang sudah divaksin kemarin. Ini kebanyakan dari luar kota begitu ya Pak? Betul, kebanyakan KTP luar kota. Kebanyakan luar kota, artinya ini adalah bukti yang harus kita ketahui bersama bahwa orang yang masuk ke kota Surabaya itu banyak juga dari KTP luar kota Surabaya yang mungkin bekerja ataupun ada kegiatan dan sebagainya. Ini yang tadi kami sampaikan sesuai dengan ketentuan tentang aglomerasi yang disampaikan oleh Pak ahli epidemiologi, bahwa keamanan masyarakat kota Surabaya dipengaruhi oleh keamanan masyarakat yang datang ke kota Surabaya. Nah ini jadi masyarakat yang ada di kota Surabaya maupun yang datang dari luar ke kota Surabaya harus dipastikan pihak-pihak ini aman, yaitu minimal sudah divaksinasi. Selain dia taat prokes. Maka untuk pihak-pihak ini agar memahami hal ini, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi, antusias masyarakat cukup tinggi. Ya inilah wujud gotong royong yang kita bangun untuk mencapai herd immunity, sehingga sosial masyarakat kota Surabaya atas kebijakan Bapak Wali Kota yang luar biasa untuk PKL bisa beraktivitas sampai jam 00 itu dapat terjaga kesehatannya. Ya. Ini disediakan 500 dosis vaksin per hari untuk satu mobil. Satu mobil 500 berarti ada 1000 dosis vaksin. Ini, Apakah nantinya ini mereka harus satu-satu diperiksa ataukah volunteer begitu? Untuk masyarakat yang ingin divaksin langsung saja di titik perbatasan, karena Polrestabes Surabaya sudah menyediakan vaksin. Apakah ini nantinya akan diubah polanya? Seperti apa Pak Yusef? Bis vaksin on spot ini sudah pasti akan statis ada di Simpang Waru dan Kedung Coe. Artinya itu betul-betul untuk memberikan ruang layanan vaksinasi kepada masyarakat yang masuk kota Surabaya. Ya kan? Dan jumlah vaksinasi yang disiapkan sementara 500 dosis per satu bis, dan kita lihat perkembangannya. Apabila antusias masyarakat tinggi, otomatis kami akan tambah jam daripada operasionalnya. Intinya kami sangat berterima kasih kepada antusias masyarakat ya. Untuk target ke depan seperti apa Pak untuk razia warga yang belum tervaksin nantinya, misalnya untuk seminggu ke depan atau bulan ke depan akan ada sekian ribu orang yang akan divaksin di gerai-gerai bus mobile yang telah disediakan oleh Polrestabes Surabaya. Targetnya seperti apa?
target kami mendukung pemerintah Kota Surabaya, ya kan, baik TNI dan Polri sudah pastinya akan mengoptimalkan proses vaksinasi, akselerasi vaksinasi. Baik 32 mobil gerai itu terus akan beroperasi memberikan layanan vaksinasi. Kemudian gerai stasioner kami sampaikan juga demikian, ada di 31 kecamatan. Kemudian ditambah dengan COVID Hunter. Setiap malam itu setiap kecamatan melaksanakan COVID Hunter, menyisir masyarakat yang belum divaksin, yang ada di PKL sedang di layanan publik, itu kita melakukan COVID Hunter. Dan yang ini untuk di on spot ini ya kita akan tetap standby, paling penambahan 1 spot lagi. Ya, 1 spot yang nanti ke arah Gresik. Itu akan kita tambah 1 bis untuk memberikan layanan yang masuk khususnya ke Kota Surabaya dari arah Kota Gresik. Tentunya ini juga akan mempermudah akselerasi percepatan COVID-19, vaksinasi COVID-19 yang ada di Kota Surabaya, agar semuanya aman dan pemulihan ekonomi bisa dapat terjadi dengan kegiatan masyarakat yang bisa semakin lama semakin longgar begitu. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan selaku Kapolrestabes Surabaya membahas terkait dengan razia warga belum tervaksin. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih.